pembahasan di eh, chapter sebelumnya di buku ini. Ya, nah yang ini tuh nih. Nah gini aja. eh ya, nah jadi eh, beberapa permasalahan itu ada yang memang kayak yang seperti ini ya. Bentar, ini jadi mundur dulu. Ada apa namanya itu cycle gitu ya. Kemudian kardioid itu kalian pernah dengar nggak itu yang seperti itu? Ada yang pernah mendengar atau pernah dipelajari? Sebenarnya ini dipelajari di kalkulus sebelumnya ini seharusnya. Atau enggak ya? Enggak dipelajari ya? Siapa yang mau memberikan pendapat? Pernah mendengar itu? Nih saya mau cari contohnya nih. Bentar, bentar saya cari dulu ya sebentar ya. Bentar. Oke, maaf nih nggak kondusif nih saya ngajarnya. Ada beberapa barrier. Oke, ah, ini adalah contoh yang ini yang ilustrasi yang sudah saya tulis ya dalam bentuk buku ya, buku yang ini. Integral rangkap 2 dalam koordinat polar atau kutub. Nah, oke. Kalau ini adalah sistem koordinat kartesius itu kan oleh Fermat gitu ya dan Descartes. Nah, kemudian eh, apa namanya itu kalau koordinat polar itu kalian mungkin sudah paham ya bagaimana cara mengkonversi ke koordinat polar ya. Jadi kalau koordinat kutub itu eh, notasinya itu kan r, theta bukan notasi tapi parameternya itu gitu ya.
R dan theta gitu. R-nya itu adalah jari-jari, sedangkan theta-nya itu adalah sudutnya. Kalau kartesius kan parameternya itu pasangan terurut X dan Y. Nah, jadi kalian tinggal ubah aja si X-nya itu adalah R sin theta gitu ya. Kemudian eh, itunya R-nya satu lagi sebentar ini tuh. Bentar ya. Ini ada soalnya di sini. Nah, R sin theta. X-nya itu R cos theta, Y-nya R sin theta. Ya, dari Kartesius ini ya yang sebelah kanan. Kalian bisa lihat dan bisa simak nggak? Yang sebelah kanan ini ya. Nah, jadi ini titik P ini bisa direpresentasikan dalam bentuk X, Y atau bisa juga dalam bentuk R theta gitu ya. Jadi dari kutub ke kartesius begini, kalau dari kartesius ke kutub bagaimana? Nah, ini cara konversinya nih yang diperlihatkan di layar ya untuk bisa kalian lihat tuh. Jadi kalau dari kutub ke kartesius ya cara mencari X-nya kan karena parameternya R dan theta, R-nya itu adalah jari-jari sekali lagi, theta-nya itu adalah sudut ya. Nah, ini perhatikan ini. Sudut P ini kan bisa dituliskan dalam bentuk X, Y atau R theta itu. Theta-nya itu 0 derajat ketika di sumbu positif. Dia berlawanan dengan arah jarum jam, theta-nya terus muter sampai 360 derajat kan begitu ya. Nah, kalau kita tahu kartesiusnya, bagaimana ke koordinat kutubnya? Berarti harus dibikin dalam bentuk R theta. R-nya diperoleh dari akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, sedangkan theta-nya di tangen theta Y per X. Ya, cari nilai theta-nya. Gitu ya, konversinya. Ada pertanyaan terkait dengan konversi ini? Gimana? Sudah bisa? Alia bisa paham nggak Alia? Alia Rizkia, konversi dari kutub ke kartesius, kartesius ke kutub bisa ya? Masih kurang, Pak. Masih kurang. Berarti perlu didemonstrasikan ya. Nanti kita demonstrasikan betul ya. Ya, misalkan ya oke, nanti kita lihat eh, apa namanya itu contohnya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini jadi ini saya ingin memperlihatkan terkait dengan beberapa. Jadi ada beberapa bentuk gitu ya yang memang agak sedikit berbeda atau ada beberapa fungsi dengan nama yang mungkin kalian juga ada yang pernah mendengar atau nggak tahu tuh ya. Di sini kan di bukunya tuh ada limakon, kardioid gitu, lemniskat, mawar, spiral gitu. Kalau di bukunya yang itu sebenarnya ada di chapter berapa ya, tapi nantilah kita lihat ya. Nah, ini mungkin eh kalau kita menggunakan koordinat yang biasa mungkin tidak bisa gitu ya, maka kita harus menggunakan koordinat polar. Contohnya ini. Nah, ini ada suatu contoh. Buatlah plot. Nah, ini ada atau ini dari ini dulu nih. Nah, ada work example ya. 5 6 12 tuh. Buatlah plot untuk persamaan kutub R sama dengan 8 sin theta. Nah, ini eh pertama bagaimana cara ngeplotnya? Nah, ini adalah eh cara plotnya. Seharusnya ini saya berikan ke kalian nih di saat kita bertemu secara offline gitu untuk dipelajari sebenarnya ini. Jadi nanti kalian berkolaborasi di peer collaboration gitu ya, kolaborasi dengan sesama temannya untuk apa? eh, untuk mendiskusikan tentang ini. Ini sudah saya siapkan. Sebenarnya begitu ya. Yang kedua, yang ini. Oke, example yang kedua, buatlah plot untuk persamaan kutub ini. Nah, gimana caranya? Nanti dapat caranya seperti ini. Gitu. Nah,
ini ada beberapa sebenarnya. Kalau konversi dari kutub ke kartesius ke kutubnya sih tidak sulit ya. Cuman ada beberapa persamaan kutub yang mungkin perlu kalian harus pahami. Ya, ini ada 5 kon. Jadi kayak gini nih, persamaannya begini, R A plus minus B cos theta. Atau R sama A plus minus B sin theta. Gitu. Ya, kardioid ya, dia berbentuk jantung seperti ini. Nah, kalau A-nya lebih besar dari B begini, A-nya sama dengan B begini, A-nya kurang dari B begini gitu ya. Atau ada nama atau jenis persamaan kutub namanya lemniscat ya, berbentuk angka 8. Persamaan kutubnya ini R kuadrat sama dengan dan seterusnya. Atau rhosis kan, mawar itu. Nah, mawar itu bentuknya seperti ini. Nah, n helai ketika n ganjil dan 2 n helai ketika n genap gitu. Bentuknya persamanya R sama A cos n theta, A sin n theta. Atau bahkan dia bentuknya spiral. Nah, spiral R sama dengan A theta. Nah, ini tuh harus dipelajari tuh oleh kalian. Ya, harus dipelajari. Ini awalnya ingin saya bagikan tuh ketika kita offline gitu. Kemudian dipelajari bersama-sama ya. Nah, kemudian yang ini jadi ini hanya untuk example ini untuk memberikan contoh kepada kalian bagaimana cara untuk mensketsa grafik gitu ya, yang ini nih. Nah, ini sudah saya berikan penjelasannya satu-satu. Nanti dapat plotnya dan seterusnya. Ini tinggal digambarkan plotnya itu. Ya, oke. Itu 541-nya begitulah kira-kira. Nah, kalau kita itu harus dipahami ya. Nah, nanti aja mungkin bisa kita ketemu minggu depan ya kita lihat gitu. Nah, karena harus banyak diskusi juga. Nah, sekarang kita akan masuk menunjukkan bagaimana integral rangkap 2 pada daerah tertutup dalam koordinat polar dapat kita buat gitu ya. Nah, ini ada gambar begini. Ini dari buku Stewart saya ambil ya. Nah, ini dan seterusnya nih. Ini sebenarnya harusnya dipelajari pelan-pelan ya oleh kalian. Saya kasihkan materinya, kemudian kita diskusi ya. Makanya kita perlu ketemu sebenarnya untuk topik yang ini ya, supaya kalian tidak kesulitan dalam bisa langsung bertanya dan berdiskusi. Nanti ini saya berikan deh ke kalian ya, ke ininya. Nah, contoh lah ini. Langsung aja kita ke contoh. Sebentar. Ini kalau misalkan kita punya, jadi ini tuh sebenarnya permasalahan konversi ya. Coba kita lihat langsung ini. Nah, ini bagaimana cara mengkonversi dari persamaan kartesius ke dalam koordinat kutub. Nah, berarti eh, apa namanya itu, yang DA-nya itu harus kita ubah kan? Ada banyak yang harus kita ubah. Nah, DA di sini, DA itu kan DXDY ya. Nah, DXDY itu kita ubah ke dalam RDRD theta. Ya, RDRD theta. Kemudian fungsinya X-nya diganti R cos theta gitu aja kan ya. Y-nya itu R sin theta. Nah, DR itu A sampai B itu adalah apa namanya itu jari-jarinya. Nah, D theta itu adalah sudutnya dari mana ke mana gitu. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa kita lihat ya. Jadi R itu dari A sampai B, tetanya dari alfa sampai beta, dan tentunya beta kurangi alfa itu dari 0 sampai 2 pi. Nah, jadi integral rapat 2 itu dapat kita konversi ke dalam bentuk polar menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, oke, ya kita lihat ya, pelan-pelan aja, tenang aja. Kalau belum paham ya nggak apa-apa. Nah, contohnya ilustrasinya begini. Ilustrasinya seperti ini. Jadi tadi kan di atas dijelaskan ya dari polar, dari koordinat kartesius ke polar seperti apa, polar, walaupun ada yang tadi saya tanya ada yang belum paham. Kita lanjut aja dulu. Nah, ini adalah ilustrasinya. Coba perhatikan, di sini ada bentuk ya.
R-nya itu kan dari mana ke mana tuh. Nah, R-nya itu kan jari-jari tuh. Kemudian tetanya itu dari alfa sampai beta. Nah, jari-jarinya itu dari ini jari-jarinya berbentuk fungsi juga bisa. H1 teta sampai H2 teta bisa begitu. Ya, bentuk yang lebih kompleks. Kalau ini kan bentuk yang konstan semua. Jari-jarinya dari mana ke mana, tapi bagaimana kalau jari-jarinya itu dalam bentuk fungsi? Nah, berarti bentuknya seperti ini. Ya. Contohnya misalkan begini. Coba perhatikan. Kita diminta untuk mencari integral dari 3x tambah 4y kuadrat dA. Nah, dengan R-nya itu adalah daerah di atas tengah bidang yang dibatasi oleh lingkaran. Nah, yang ini nih ya. Nah, berarti langkah pertama itu ya jadi fungsinya 3x kuadrat tambah 4y kuadrat. Kemudian R-nya itu adalah daerah di atas tengah bidang yang dibatasi lingkaran. Lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama 1 dan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Berarti kalian kalau kita coba gambarkan ya seperti dibatasi oleh setengah bidang gitu ya. Ya, R adalah daerah di atas tengah bidang yang dibatasi oleh lingkaran ini dan ini. Berarti gambarlah lingkarannya dari x kuadrat tambah y kuadrat, jadinya 1, kemudian jadinya 2. Ini yang sebelah kanan. Nah, yang diintegralkan itu yang warna apa ini? Ini warna apa ya? Yang seperti ini ya. Coklat ya, atau apa gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian eh ini kita harus menentukan mana koordinat kutubnya. Ini ada kekeliruan ini. Nah, gini ya. Jadi R-nya itu dari mana? Ini contoh yang mudah. R-nya dari 1 sampai 2. Kemudian tetanya dari 0 sampai pi. Ya kan? Nah, baru kemudian kalian integralkan bahwa kalau begitu integral dari 3x tambah 4y kuadrat dA itu adalah kan R dr d theta kan. Bisa nggak ditukar? Bisa R d theta dr. Ya, ini kebetulan eh, tidak sulit tuh. Apa namanya itu untuk urutannya tidak menjadi permasalahan untuk soal yang ini. Nah, berarti fungsinya itu adalah fungsinya kan 3x tambah 4y kuadrat. Nah, x itu adalah R cos theta kan? Kalau kita konversi ke kutub, sedangkan y-nya itu adalah R sin theta. Berarti 3 kali x, x-nya R cos theta ditambah 4 kali y kuadrat R kuadrat sin theta kuadrat, R dr d theta. Nah, ini kemudian kita lakukan pengintegralan terhadap R. Ya, terhadap R berarti tetanya cos theta dan sin tetanya kita anggap konstan. Nah, berarti ini dengan mudah nanti ya jadinya R pangkat 3 gitu kan ya. R pangkat 3 ditambah yang ini R pangkat 4 yang ini itu. R pangkat 4 kemudian ini tetap cos theta dan sin theta nanti disubstitusikan. Ya, nanti kita lihat ya hasilnya seperti ini. Tapi intinya ini kita akan hitung teknis seperti ininya nih. Ini nanti ini tidak ini kita akan demonstrasikan. Tapi intinya kita dapat mengkonversi dari 3x tambah 4y kuadrat dA itu adalah kalau keadaan polar untuk kasus yang ini maka 3 kali x, x-nya adalah R cos theta, y-nya adalah R kuadrat sin kuadrat y-nya adalah R sin theta. Tapi y kuadrat berarti R kuadrat sin kuadrat theta disubstitusi ke sini R dr d theta. Jari-jarinya dari 1 sampai 2 kan? Nah, sedangkan tetanya itu dari 0 sampai 180 derajat seperti yang kita sketsakan di sini. Nah, jadi sketsa ini sudah terlihat ya. Nah, oke, saya stop share ya. Kita pelan-pelan aja. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat si buku si Purcell ini, ya ini tadi. Ini mungkin lebih kalian bisa lebih paham ya. Jadi saya akan coba coret-coret ya. Nah, sebentar, sebentar, sebentar.
Nah, gitu. Ini udah ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh atau bukan contoh, ilustrasi. Ini adalah koordinat polar dalam bentuk koordinat polar. Jadi sudah diperlihatkan secara koordinat polar ya. Nah, ini adalah R-nya itu yang biru ini R ya. Ini R nih. Ini R. Ini udah kalian tahu ini R ya. Ini R1, ini R2. Tetanya dari alfa sampai beta gitu. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan konversi dari koordinat eh, rektangular gitu atau koordinat eh, persegi panjang atau eh, kartesius maksudnya ke dalam polar, berarti kita harus mengubahnya ya, yang X dan Y jadi apa, kemudian tadi kan tadi dituliskan begini di atas itu, tadi saya jadi ini ya, kita punya X, Y kan, X, Y. Nah, X, Y ini koordinatnya, ini parameter untuk koordinat kartesius. Nah, kan parameter untuk polarnya kan R, theta kan. Nah, gitu ya. Jadi kita harus mencari R, mencari theta. Di mana mencari R-nya? Nah, mencari R-nya itu adalah ya, ya di koordinat R itu kan jari-jari kan. Jadi kalau misalkan kita punya satu titik, nah ada titik di sini. Nah, ini misalkan ini titik yang kita maksud, titik P tadi, di buku tadi titiknya P kan. Titik P ini adalah X, Y. X, Y. Bagaimana kalau kita convert ke dalam R theta? Kan gitu pertanyaannya. Ya, R theta. Dari mana R, dari mana tetanya? Gitu ya. Nah, ini eh ini tetanya tuh di sini. Ini R-nya. Kalau ini titik X, Y kan? Karena ini adalah sumbu X, gitu. Ini adalah sumbu Y. Gitu. Ini R-nya, ini tuh titik ini titiknya X, Y. Kalau kita ingin ubah ke dalam bentuk polar, berarti si R-nya harus kita cari. R-nya dari apa? Ya dari X1 kuadrat, dari X. Misalkan ini ya X1 gitu ya. Ini adalah Y1. Nah, berarti si R-nya itu kita dapat temukan dari yaitu R kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat, kan bisa begitu. Berarti R-nya udah ketemu tuh ya. Jadi kalau misalkan ini adalah X, Y di sini adalah 3,4 misalkan gitu ya. Ini 3,4 gitu. Misalkan ini 3,4, R-nya bisa kita cari. Berapa R-nya? Oh, berarti 3 kuadrat gitu ya, ditambah 4 kuadrat. Berarti ini adalah 9 tambah 16 kan 25 ya. 25 itu adalah R kuadratnya. Berarti kalau begitu nilai R-nya itu adalah plus minus akar 25 kan. Tapi di sini kan jarak selalu positif, berarti R-nya adalah 5. Nah, berarti kita sudah bisa mengisi si R-nya. R-nya adalah 5. Nah, tetanya itu kan bisa dalam bentuk degree. Ingat, teta itu bisa dalam bentuk derajat, bisa dalam bentuk radian. Kita pilih, mau pilih yang mana. Misalkan kita akan dalam bentuk derajat. Nah, berarti kalau begitu, tangen teta. Nah, ini tangen teta. Ini teta yang dicari. Itu adalah Y per X. Ya kan ya? Tangen itu kan Y per X, benar ya? Y per X. Betul nggak? Nah, Y-nya berapa? Nah, Y-nya itu adalah 4 per 3. Nah, berarti teta itu adalah sebenarnya arhes dari tangen kan? Arhes tangen 4 per 3. Atau bisa jadi tangen inverse dari 4 per 3. Nah, itu dapatlah nilainya berapa. Nah, jadi atau pakai segitiga yang begini ya. Ini dugaan aja. Ya, ini misalkan ini kalau tidak presisi, mohon maaf ya. 3, 4, 5. Nah, ini biasanya pendekatannya 53 derajat. Ini adalah 37 derajat. Nah, berarti kalau 4 per 3, nyatangan 4 per 3, itu
Ini 53 ya. 53, ini 37. 53 derajat lah kira-kira. Nah, mana tangan? Tangan itu kan Y. Y-nya adalah 4, X-nya adalah 3 kan untuk view di sini. Untuk tulis di sini. Berarti sebenarnya arcus tangan 4/3 itu kira-kira sama dengan 53 derajat. Nah, itu tetanya. Berarti teta di sini bisa kita tulis 53 derajat. Nah, ini adalah konversi dari R ke teta. Nah, ini tetanya adalah ini. Untuk kasus yang ini. Begitu. Gimana Alia Rohuf? Paham nggak? Gitu ya. Nah, jadi kita ini konversi ke dari Cartesius ke polar tuh seperti itu caranya. Ya, ini bisa pakai kalkulator sebenarnya atau bisa pakai cara tergantung kalian mau seperti apa mencarinya gitu. Gitu ya. Nah, itu cara konversinya. Nah, permasalahannya adalah kita tidak cuma mengkonversi tapi harus melakukan pengintegralan gitu. Nah, makanya di sini ada contoh lah ya. Atau nih, ini kita lihat dulu. Nah, jadi ini tadi yang diperlihatkan oleh kita ya. Jadi double integral R fx dA itu adalah bisa dx dy dx itu adalah integral double integral di region R, fx-nya itu diubah menjadi R cos theta R sin theta R dr theta. Jadi x-nya itu adalah nah oke. Dari sini ini kan kita konversi tadi kita sudah melihat di atas itu adalah konversi dari x ke y kemudian ke R dan theta ya, yang ini nih. Nah, ya yang ini nih, yang contoh yang ini. Nah, ini ada contoh sebentar. Tadi mana tadi? Ini rectangle. Tadi saya menemukan contoh, sorry kok. Sebentar. Ya udah ini ya. Nah, ini nih yang ini nih. Tadi kita belum ke contoh. Jadi si X-nya itu adalah R cos theta, Y-nya R sin theta. Tadi sudah ya. Sudah di atas tuh. Jadi si yang di dalam ini adalah X, ini adalah Y. Ini RDR D theta ini adalah DA atau DX DY itu ditransformasi dalam RDR D theta. Nah, kalian sudah tahu kan kenapa X itu adalah R cos theta, itu kan dasar sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita punya tadi di sini nih. Nah, yang ini nih. Ini X1 ya 1 ya jelas bahwa di keran polar di sini X itu adalah X1 itu adalah atau dari ya dari itu kan dia R cos theta kan ya udah jelas karena kan cos theta itu adalah X per R kan betul gitu ya. Berarti kalau Y-nya adalah R sin theta dong gitu. Untuk yang kasus di sini karena sin theta itu adalah Y per R. Tangen itu adalah eh, sin per cos berarti Y per X. Nah, yang tadi yang ini. Ini dasar ya. Jadi kenapa seperti ini konversi dari XY ke apa namanya itu ke Cartesius. Enggak, Cartesius ke polar. Contoh. Nah, ini kita punya contoh. Cari volume V dari solid di atas. Gitu ya. Solid di atas, the polar rectangle R. Gambar 4 yang mana? Oh, ini. Di bawah permukaan ini katanya. Fungsinya ini ya. Ini fungsinya nih. Ini fungsinya. Nah, gitu ya. Jadi cari volume dari benda solid, benda pejal ini, benda padat di atas. Ya, dengan R-nya itu adalah ini. R-nya dari 1 sampai 3, ini 1 nih. Ini 1. Ini R-nya 3. Kemudian tetanya dari 0, ini teta 0 di sini ya. Ini 0 derajat sampai ke pi per 4.
Ya, pi per 4 itu 45 derajat, kurang lebih demikian ya. Nah, jadi kita sudah punya batas-batas integralnya. Nah, fungsinya adalah Z sama dengan E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini fungsinya juga muncul X kuadrat tambah Y kuadrat ya, untuk memberikan contoh supaya memang match dengan kalau kita menggunakan polar koordinat. Oke, coba kita lihat ya pelan-pelan. Nah, berarti kalau begitu apa yang harus kita cari? Nah, volume itu adalah integral-integral, ini fungsinya nih. Ini bisa dipahami oleh kalian ya. Apa namanya itu? Hmm, mana sih ini? Nggak bisa ini ya. Ya udah. Oh, ya. Ini Z-nya itu adalah ini fungsinya. Coba perhatikan ya, pelan-pelan. Ini fungsinya. Kita ingin mengintegralkan ini kan, ini yang ingin diintegralkan. Yang diintegralkan, yang dicari itu ini. Tuh, ininya susah. Diintegralkan tuh ini. Nah, kemudian RDR theta kan tadi sudah kita jelaskan di atas. Nah, ini R kuadrat, ini kan E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat itu kalau kita konversi ke dalam polar itu adalah R kuadrat. Atau X-nya R cos theta gitu boleh aja. Y-nya R sin theta dikuadratkan ya pasti dia R kuadrat. Yang ini nih. Fungsi yang ini ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat itu jelas nanti R kuadrat. Atau kalau mau coba ya X itu adalah R cos theta ya silahkan. Gitu. R cos theta kuadrat itu kan R kuadrat. R kuadrat cos kuadrat theta misalkan gitu ya. Ditambah R kuadrat sin kuadrat theta. Tapi kan ini tidak perlu kan kita sudah pasti bahwa X kuadrat itu adalah R kuadrat itu X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah ini R kuadratnya keluar. Di sini mas muncul cos kuadrat theta gitu. Misalkan ini kalau mau kan tadi pakatnya X itu adalah R X itu adalah R cos theta, Y R sin theta ya silahkan aja kalau mau dicoba gitu ya. Ini adalah sin kuadrat theta. Ini dari persamaan trigonometri ini jelas satu, berarti adalah R kuadrat. Nah, sehingga ini fungsi yang ini yang tadinya kita kan mengintegralkan ini ya. Ini di dalam region yang ini E pangkat gitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dA itu kan yang awalnya yang ini nih. Nah, ini berarti ini double integral gitu. Ini diubah dalam bentuk polar. Kalau polar itu kan R theta. Berarti ini sudah kita jadikan E pangkat R gitu. dA-nya itu adalah R dr d theta. Nah, dr-nya itu adalah kita lihat di persamaannya R dari 1 sampai 3. Nah, ini kan. Kemudian tetanya itu adalah dari 0, lihat 0 sampai pi per 4. Ini 0 sampai pi per 4. Kan begitu. Nah, ini tinggal kalian lakukan. Ini tuh inilah sama dengan ini. Ya. Nah, sehingga ini kita substitusikan, kemudian kita integralkan. Gitu ya. Ini adalah, jadi kita pertama integralkan dari 1 sampai 3 R kuadrat, sorry ini R kuadrat. R kuadrat RDR. Nah, jadi ini kalian harus sudah lihai gitu ya, sudah mahir bagaimana teknik pengintegralan. Teknik pengintegralan yang dulu dipelajari di kalkulus integral. Gini ya. Nah, sekarang saya tanya dulu nih, misalkan diambil satu aja ya, keluar begini nih. 1, 3, ini adalah E pangkat R kuadrat RDR. Ini ada yang kesulitan nggak mengintegralkan ini? Saya tanya ke Alia deh, atau Adnan boleh. Adnan, kamu bisa nggak mengintegralkan ini? Ini, yang saya buletin.
walaupun nggak bulat. Bisa nggak mengintegralkan ini, Adnan? Kalau R-nya sih, saya lupa sih Pak kalau integral apa Lupa Euclid ya, ya kalau nggak salah. Itu tuh apa sih namanya? integral. Itu Hmm, ya. Nah, berarti ini bukan kesalahannya bukan di saya berarti ya. Tapi nggak apa-apa. Bisa jadi lupa gitu. Adnan lupa, Alia mungkin lupa juga, Rohub juga sama gitu ya. Ini di teknik pengintegralan biasanya dimisalkan. Misalkan U sama dengan R kuadrat. Coba kalian kerjakan ya. Menyelesaikan ini misalkan dulu. Ini pakai substitusi kok. U sama dengan R kuadrat. Kemudian DU, ini teknik pengintegralan aja. 2 RDR. Gitu tuh. Masih ingat nggak cara seperti ini? Kemudian kalian substitusi tuh. Substitusi. Substitusi bahwa si itu adalah E pangkat U karena R kuadrat. RDR-nya itu adalah setengah DU. Ingat nggak Adnan kalau saya kasih contoh begini? Dimisalkan begini. ya Misalkan Pak, U, paham paham. paham. Oke ya. Yang lain gimana? Alia, Roho, Zaki, kalau nggak paham ya harus paham. Karena ini teknik pengintegralan. Jadi ini hasilnya, sehingga kenapa hasilnya itu adalah setengah E pangkat R kuadrat gitu. Bisa dipahami? Kalian coba dulu ya, pengintegralkan di dalam ini nih. Saya ke toilet dulu sebentar. Oke, bisa ya. Jadi mengintegralkan ini udah oke. Siapa yang ini mau ini sudah, saya nggak perlu jelaskan lagi ya. Ini ya kalau mau ini ya boleh lah. Ini jadi yang di dalam ini gitu kan ya. Sepertiga ini nanti setelah disubstitusi integral 1 sampai 3 gitu kan. Pangkat U gitu misalkan. Ada yang caranya begini, caranya macam-macam. Ini ya. Pangkat U, RDR-nya itu adalah setengah DU. Gini kan. Nah, atau si setengahnya dikeluarkan. Setengah dikeluarkan. Integral pangkat U DU. Pangkat U DU itu diintegralkan tetap pangkat U tetap pangkat U. Dia bilangan dia eksponen ya. Jadi integral integral nih 1 sampai 3 pangkat U DU.
Nah, ini integralnya tetap ya, setengah E pangkat U DU. Nah, batasnya ini kan 1 sampai 3 itu. 1 sampai 3 itu KR. Ya, batas. Oke, ini saya hapus dulu. Ini kita jadi belajar teknik pengintegralan nih yang itu ya, di kalkulus integral ya, tapi nggak apa-apa. Oke, ini perlu saya jelaskan atau kalian sudah bisa? Palihah atau siapa yang berkomentar? Ini perlu saya jelaskan atau nggak usah? Halo, ini ada orang nggak ya? Ya, Pak, aja kayaknya, Pak. Hah? Jelaskan aja, Pak. Kamu lupa, Marlina ini? Oh ya, ini pengintegralan dengan substitusi ya. Nanti kan baca lagi ya. Ini pengintegralan dengan substitusi. Ya udah, jadi ini integralnya bisa bisa berubah gitu ya. Nah, oke, dari sampai sini kalian bisa satu bisa, oke ya. Oke, nah ini, nah integralnya juga berubah karena dia u kan. Nah berarti disubstitusi ke sini. Jadi kalau mau pakai u gitu, karena u-nya itu adalah r kuadrat. Ini tuh r nih, ini tuh r kan, ini r gitu. Berarti kalau begitu integral r kuadrat satu gitu. Kalau mau disubstitusi langsung semua begitu ya. Kalau enggak ya nanti jangan lupa aja. Ini berarti jadi 9 jadinya gitu. Kemudian setengahnya udah keluar, E pangkat U DU gitu. E pangkat U DU. E pangkat U DU integral itu tetap E pangkat U. E pangkat U tuh E pangkat X atau E pangkat U atau berapa DU dia tetap E pangkat X. Diturunkan tetap begitu. Ya, jadi si E pangkat X itu bandel ya, diturunkan tetap E pangkat X. Diintegralkan tetap E pangkat X. Gitu. Ya, jadi nanti kalian kalau sudah semakin kompleks nanti teknik-teknik pengintegralan yang kalian pelajari di kalkulus integral harus dipahami. Kalau di buku kalkulus lihat di bagian belakangnya ada tabel integral. Ya, di buku ini ada di tabel integralnya. Ya, tabel integral itu tabel untuk boleh kalian hafal gitu ceritanya. Ya. Jadi jangan alergi dengan menghafal ya. Oke. Nah, ini kemudian saya ke sebelah kiri aja ya supaya luas. Ini sama dengan nanti E pangkat U kan tetap ya, setengahnya saya simpan di depan ini tetap. E pangkat U itu tetap E pangkat U. Ya kan? Coba aja lihat di tabel integral. Integral E pangkat X dx ya E pangkat X. Turunan dari E pangkat X, E pangkat X juga terhadap X gitu. Jadi E pangkat X itu dia tidak mau diturunkan, tidak mau diintegralkan ya, dia gitu. Nah, begini sebenarnya. Nah, sehingga muncul tuh di bawahnya kan sama ya dengan yang di bawah ini ya. E pangkat 9. Nah, ini sama dengan setengahnya keluar gitu ya. Ini E pangkat 9 dikurangi ini E ya. E pangkat 1. E pangkat 1 bisa ditulis ya. Nah, muncul ini kan. Nah, setengah yang di sini. Nah, ini E pangkat 9 dan E pangkat 1 ya. Kemudian ini diintegralkan lagi setengah ini. Nah, ini kan masih dalam integral ya. Nah, ini kan belum selesai nih. Ini masih dalam integral. Dalam integralnya jadi yang sebelah sini nih. Sama kan? Sama. Ini integral setengah E pangkat 9 d theta. Theta tinggal nempel ke sini aja. Ya. Jadi pi per 4 dikali setengah pi per 8 dikurangi 0. E pangkat 9 dikurangi E d theta. Dapat kira-kira sekian. Nah, itu cara mengintegralkannya. Teknik pengintegralan ini jangan kalian lupakan. Atau misalkan ada yang sudah sedikit mahir begini waktu dulu mengintegralkan ya. Misalkan begini. Nah, dapat misalkan ada yang sudah mahir, mudah-mudahan ada yang sudah mahir ya. Ini E pangkat R kuadrat
RDR. Nah, kalau saya sih dulu pengen cepet kan mengerjakan yang begini ya. Tidak dimisalkan. Kebetulan ini bisa dengan tidak dimisalkan, tapi ini masuk ke sini. Teknik aja ini, teknik ya. Masukin ke sini. Itu integral 1 sampai 3 E pangkat R kuadrat. Kalau R mau masuk ke sini, itu integral setengah DR kuadrat. Jadi ini tuh integral dari R itu apa? Setengah R kuadrat kan? Ya, jadi D, ceritanya begitu ya, setengah R kuadrat gitu. Nah, supaya cepat lagi gitu kan, ya nggak usah ditulis setengahnya kan udah otomatis simpan di depan karena dia konstan. Setengahnya saya langsung simpan di sini. Ini adalah DR kuadrat. DR kuadrat ya udah. Integral 1 sampai 3 R kuadrat DR kuadrat ya R kuadrat. R kuadrat gitu. Berarti ini sama dengan setengah, ini adalah ER kuadrat dari 1 sampai 3. Nanti akan kembali ke atas. Setengah E pangkat 3 kuadrat 9 dikurangi E. Nah, begitu boleh. Itu teknik aja. Ya, tapi defaultnya adalah dengan kita melakukan pemisalan. Integral substitusi pakai yang ini. Ya, defaultnya. Nah, bisa juga dengan cara sini teknik lah. Teknik pengintegralan. Gitu ya. Nah, ternyata kalian jangan melupakan lagi integral yang sebelumnya jangan dilupakan. Nah, ini kalau regionnya itu umum, general region. Jadi memang bentuknya itu R-nya fungsi gitu. Ya. Jadi R-nya itu kan tadi kalau tadi R-nya konstan dari A sampai B. Nah, bisa jadi dia berupa fungsi dari theta yang ini. Nah, diperluas theta-nya dari alfa sampai beta. Nah, gini. Nah, ini kita namakan theta simple theta katanya. Gitu ya. Ada istilah seperti demikian. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah yang bentuk seperti ini, Makanya tadi di buku yang sedang saya susun itu ada istilah kardio gitu ya. Nah, yang ini ada istilah-istilah yang apa namanya itu yang perlu kalian pelajari kayak limakon atau kardioid gitu ya. Yang bentuk yang ini adalah bentuk kardioid nih yang ini. Nah, ini kardioid. Kardioid itu bentuknya eh, apa namanya itu ya R kuadrat yang A plus minus B cos theta. Yang ini nih. Ini kardioid nih. Ya. Oke. Apapun itu namanya lah. Mungkin kalian tidak perlu mengingat itu. Nah, di sini tolong cari kan ya, tolong evaluate. Cari nilainya double integral dalam wilayah SYDA. YDA. Di mana S itu adalah suatu wilayah di dalam kuadran pertama di luar lingkaran R sama dengan 2 dan di dalam suatu kardioid R. Jadi kalau bentuknya seperti ini, kardioid ini ya. Ini juga ada di kalkulus ini sebenarnya kalkulus sebelumnya nih. Nggak tahu dulu waktu kalkulus ini dibahas nggak? Marlina tahu nggak kardioid, lemniskat, kemudian Ross gitu. Pernah diajarin nggak di kalkulus sebelumnya? Belum ya? Atau itu mungkin di skip gitu ya karena jarang muncul gitu ya. Di skip karena jarang muncul. Nah, ini kita kenalkan kembali di sini ya, di kardioid dan seterusnya di sini itu di chapter berapa ya, di awal-awal banget bukunya itu. Oke, pokoknya si kardioid itu adalah bentuknya ini apa namanya itu A plus minus A cos theta B sin theta gitu atau B cos theta. Jadi ini bentuk kardioid itu bentuk umumnya itu adalah R sama dengan gitu ya. Bisa jadi A
plus bisa minus gitu. Plus minus bisa B sin theta, B cos theta gitu. Ini kebetulan B cos theta nih. Ya. A-nya 2, B-nya 2 juga. Ini A-nya sama dengan B. Kalau A-nya sama dengan B, berarti dia bentuknya A sama dengan itu berbentuk jantung kayak gini, kardioid. Tadi sudah saya singgung ya. Kalau A-nya kurang dari B, ya dia kardioid juga, cuman kardioidnya nanti ini muter di sini gitu ya. Yang tadi nih saya ulangi biar kalian tidak cognitive load, tapi kayaknya sudah cognitive load ya. Sudah beban kognitif nih belajar ini juga. Nah, ini dia. Ini adalah kardioid dan tadi. Ya, ini bentuknya yang pertama ini. Nah, yang ini nih. Nah, kalau A sama dengan B ini gitu ya. Jadi di buku itu tidak dijelaskan lagi beberapa persamaan kutubnya ya kan karena dianggapnya sudah bisa gitu. Nanti di draft buku ajar yang saya buat sih saya ulangi ini, saya ulas supaya mudah-mudahan bukunya selesai nanti, tapi kalian kuliahnya juga sudah selesai ya. Oke, saya tutup, saya kembali ke ini ya, ke ini. Nah, oke ya. Ini pelan-pelan aja. Kalau kalian nggak paham ya nggak langsung paham kan ya. Ya harus butuh effort gitu ya untuk memahami hal-hal yang baru. Jadi kalau hal yang baru itu informasi di dalam memori jangka panjang kalian belum ada sehingga kalian pusing ya kan. Nah, jadi belum punya pengetahuan sebelumnya. Oke, pelan-pelan aja. Nah, ini kita harus mengetahui R-nya dari mana ke mana. Gitu kan? Ya. Jadi YDA. Di sini kan misalnya YDA. Nah, karena dia itu adalah R simple, berarti R-nya itu dari mana ke mana gitu ya. Kita harus bisa menghitung karena dia kardioid ya. Kardioid kemudian tetanya dari 0 kan begitu? Tetanya dari 0 kan di sini di gambar yang ininya nih. Kalian perlihatkan ya dari 0 berarti dari teta sampai 0 sampai kardioidnya itu. Berarti R-nya juga adalah bentuknya dari ini. Masukin aja R ke sini kan. R sama dengan 2 dikali 1 ditambah cos theta. Tetanya 0, cos 0 kan 1, ya enggak? Cos 0 itu 1 bukan? Cos 0 derajat 1. Ya, 1 tambah 1. Jadi atau sebentar, R-nya itu adalah dari R-nya dari 2, sorry. Nah, kalian tahu nggak R ini dari mana nih? 2 ini dari mana nih? 2 karena tadi dijelaskan bahwa ini nih, S-nya itu adalah suatu wilayah di kuadran pertama, first kuadran udah jelas di sini. Ya kan? Positif-positif. That is outside the cycle. R equal to 2 ya. Di luar lingkaran R sama dengan 2. Nah, ini 2-nya dari situ. And inside the cardioid R equal to yang ini. Sampai cardioid. Nah, ini 2 nih. Ini kan ini R ini 2. Dari sini ke sini itu 2. Ups, ini 2. R sama dengan 2. Berarti ini 2 dong. 2 sampai cardioid yang ini. Ini cardioidnya. Nah, sehingga R-nya itu adalah dari 2 sampai kardioidnya. Nah, ini Y nih. Y itu adalah R sin theta. Ya kan? Karena yang diminta kan Y ini. Ini nih. Y di sini adalah R sin theta. R sin theta. R. Nah, gitu ya. R sin theta, R dr d theta. Tetanya dari mana? Karena first kuadran pertama berarti 0 sampai pi per 2 dong. Iya enggak? Ini nih, tetanya ini. Tetanya itu dari 0
sampai dengan 90 derajat gitu. Kalau si R-nya itu tadi dari 2 sampai dengan kardioidnya. Nah, kardioid ini tulisannya agak susah. Kardioid. Itu udah ini tinggal di. Nah, setelah kalian menemukan formula ini, baru masuk ke sini teknik pengintegralan yang kalian bisa lihat di dulu waktu kalkulus 1. Teknik pengintegralan itu macam-macam. Pengintegralan itu macam-macam. Pertama yang dikenalkan kan substitusi. Yang kedua pengintegralan fungsi rasional. Ya, masih ingat nggak? Pengintegralan fungsi rasional. Integral parsial. Gitu ya. Nah, yang begitu-begitu. Ya, teknik pengintegralan. Nah, soal-soal yang diberikan kepada kalian adalah soal-soal yang memang bisa diselesaikan menggunakan teknik-teknik pengintegralan yang sudah dieksplorasi di kalkulus gitu loh. Walaupun kalau di dalam ilmu terapan nanti itu tidak semua integral itu bisa diselesaikan dengan teknik pengintegralan yang kalian pelajari. Makanya ada computer algebra system untuk menyelesaikannya. Gitu ya. Jadi tidak semua pengintegralan bisa kalian selesaikan dengan tangan ya. Nah, kalau di soal-soal yang di sini pasti bisa diselesaikan karena memang fungsinya untuk diselesaikan tidak menggunakan mesin. Oke, nah gini. R sin theta R dr. Nah, ini kalian ingat ya dari sini. Nah, pokoknya setelah ketemu ini yang muncul adalah teknik pengintegralan aja. Jadi di sini ada nanti R sin theta R dr. Nah, itu bagaimana cara mengintegralkannya? Gitu. Gampang kan, sin tetanya kan nggak keluar, nggak diintegralkan ya, tinggal R kuadrat dr kan sepertiga R pangkat 3 ya nggak, sin teta. Oh, udah begitu. Dari 2 sampai ini. Jadi pelan-pelan nih. Jadi kalau misalkan kalian belum expert gitu ya dalam melakukan double integral seperti ini, satu-satu aja dicoret-coretannya. Saya harus selesaikan ini dulu dong Pak ya. Artinya, nah misalkan udah gini, saya ini dicoret-coretan kalian ya. Ini misalkan ini 1 ditambah cos theta. Oh, saya harus integralkan ini dulu. Nah, R sin theta RdR atau R kuadrat sin theta gitu kan ya, dr. Nah, gitu kan? Ya. Ini yang dalam ini. Yang dalam dulu. Luarnya nanti belakangan. Jadi satu-satu diurai. Itu caranya, itu adalah cara kalian bisa menganalisis. Oke, begitu. Nah, sin theta itu adalah tidak terkait dengan variabelnya kan? Berarti dia konstan. Berarti si sin theta ini boleh kita keluarkan. Gitu misalkan. Oh, tinggal ini aja atasnya ya. 1 ditambah cos theta. Cos apa cos ya? Ya, cos juga nggak apa-apa lah. Nah, ini R kuadrat dr. Nah, gitu kan. Sampai sini paham ya. R kuadrat dr itu adalah sepertiga gitu. Langsung kembali ke sini yang ini ya. Nah, dapat yang ini. Ya, ini kan sin theta sepertiga. Nah, gitu. R pangkat 3 gitu kan. Ininya dari 2 sampai 2 kali 1 ditambah cos theta. Nah, udah begitu. Ini tinggal disubstitusi dapat ini. Udah ya, udah dapat. Nah, sekarang dalamnya itu pengintegralan terhadap theta. Nah, ini juga perlu teknik pengintegralan, integral trigonometri kan. Kalau kalian lupa nih, langkah dari sini ke sini juga macet nih. Ya. Ini teknik integral ini integral trigonometri nih, jangan lupa nih, integral trigonometri. Nah, trigono gitu. Ya, jadi setelah kalian dapat ini disubstitusi ke sini masuk kan, ini kalian harus coba ya, harus coba kemudian pelan-pelan langkah ini gitu sampai ketemu 22/3. Nah, ya dari sini juga ya tadi sekali lagi kalian akan mengalami kesulitan
ketika mengintegralkan 8/3 integral 0 sampai pi per 2, 1 ditambah cos theta pangkat 3 sin theta dikurangi sin theta d theta. Nah, ini aja udah mulai bingung. Nah, yang ini nih, pengintegralan yang ini. Ya. Masih ingat nggak, Marlina ingat nggak mengintegralkan kayak gini? Khawatirnya saya lupa. Ingat nggak kamu, Marlina? Mengintegralkan ini. Lupa ya? Nah, lupa kan? Rohub, yang lain lupa nggak? Nah, kalau lupa, ya Palihah ingat nggak mengintegralkan itu? Yang dikotakin merah, yang ini. Lupa, Pak. Ah, itu dia. Kalau lupa macet lah udah, ya kan? Nggak bisa jalan tuh. Nah, kalian harus tinjau lagi kalkulus integralnya, ya kan kalian kuliah ada kalkulus diferensial, kalkulus integral, baru multivariabel kalkulus yang sekarang sedang kita bahas. Ini tekniknya sama. Jadi tekniknya bisa dengan cara apa? Bisa dengan cara substitusi. Tapi yang mana yang disubstitusi? Gitu ya. Yang mana yang disubstitusi? Yang ini. Ini kan bisa kita keluarkan ya. Misalkan integralnya saya keluarkan ya. Nih, saya keluarkan integralnya. Ini sin. Sinnya dikeluarkan. Sin theta ini masuk 1 ditambah cos theta pangkat 3 gitu kan jadinya begitu ya. Dikurangi 1 d theta. Nah, ini mana yang akan kalian substitusikan? Yang kalian misalkan cos theta kah atau sin theta gitu. Ya, yang kalian substitusikan adalah cos theta-nya. Atau sin theta lagi-lagi bisa lari ke d theta di sini. Integral dari sin adalah min cos. Ya kan? Ya enggak? Nah, ini teknik pengintegralan lagi-lagi. Nah, kalian kalau ini lupa ya udah macet tuh nggak bisa selesai. Nah, untuk itu maka kalian harus membaca kembali. Kita masih banyak waktu untuk berdiskusi ya. Berarti PR-nya adalah kalian harus mempelajari soal-soal atau teknik, tinjau kembali teknik pengintegralan. Oke? Tinjau kembali teknik pengintegralan ya. Teknik pengintegralan. Teknik pengintegralan ada di bukunya buku kalkulus lah gitu ya, di chapter-chapter sebelumnya. Coba kalau lihat di sini. Oke ya, sebentar. Saya akan share screen. Sebentar, ini udah maghrib. Ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Oke. Saya kalian tidak putus asa aja belajar kalkulus ya. Ya, gitu. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi harus baca dulu. Nih, kan awalnya dulu kalian belajar limit sih ya. Limit, derivatif, turunan, application-nya seperti apa, maksimum minimum kemonotonan dan kecekungan, monotonicity and concavity katanya gitu ya. Itu monoton naik, monoton turun gitu kan ya. Nah, fungsi naik, fungsi turun, fungsi cekung ke atas, cekung ke bawah di sini concave itu kecekungan. Masih ingat kalian? Nah, terus belajar graphing function using calculus. Jadi kalian gambar suatu fungsi menggunakan kalkulus gitu. Itu ada di chapter sebelumnya. Bah, di sini muncul nih definite integral, ini Riemann dan seterusnya. Di sini ada aplikasi derivatif ya ini aplikasi integral transendensial. Nah, di chapter 7 ini teknik pengintegralan. Ya, teknik pengintegralan itu macam-macam. Ini kalian harus baca lagi nih. Ya, di chapter 7. Nah, ya kan? Integration by parts katanya tuh. Ya, basic integral rules, integration by part, kemudian sum trigonometric integral, substitusi fungsional, gitu ya. Nah, gitu. Dan setelah di sini ada di pengintegralan. Sampai teknik pengintegralan itu integral parsial di sini nih.
Integral by part itu parsial. Integral parsial. Basic integration rule itu adalah substitusi di sini yang di 83. Oke, jadi di bukunya kemudian pelajari chapter 7. Teknik pengintegralan. Nanti lihat bagi tabel integral. Kita ada di sini ya. Saya patah-patah ya chapter berapa gitu. Ya buku sumbernya ada sih. Ya, kalau dicari ada, tapi mungkin kalau dicari sekarang lama ya waktunya. Oke, itu mungkin untuk pertemuan sekarang. Pertemuan sekarang pengintegralan menggunakan integrasial, parsial sorry, integral dengan menggunakan koordinat kutub. Itu nanti kalian harus ingat teknik-teknik pengintegralan. Sama sebenarnya dengan integral yang sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Nah, nanti kita coba kesempatan di minggu depan. Sudah cukup dulu? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Perwakilan dari kelas A coba mau menyampaikan apa? Kelas A, siapa yang mau menyampaikan? Ketua kelasnya boleh. Atau Murni, boleh Murni, silakan. Perwakilan A, apa yang mau, apa yang kamu rasakan dengan pertemuan hari ini? Silakan, Murni. Saya terima kasih Bapak. Jadi merecall materi-materi sebelumnya lagi. Oh gitu. Oke, berarti harus baca lagi ya, Murni ya. Iya, iya. Semangat belajarnya teman-teman. Ya, oke. Kelas B, siapa yang mau menyampaikan? Nanti jawabannya idem katanya. Iya benar, idem nggak? Marlina atau siapa? Silakan. Mau menyampaikan. Elisa banyak. Silakan siapa? Marlina deh, coba. Boleh. Iya Bapak, kalau Apa? buat ini ternyata banyak banget gitu teknik integral yang loh ini gimana caranya? Ternyata nanti bingung sendiri karena lupa teknik integral. Iya. Terus pembelajaran hari ini seru Pak, mengingat lagi juga. Jadi jadi nyambung gitu Pak. Kan ini nggak langsung tiba-tiba kenapa dapat ini, tapi dijelasin juga sama bapaknya. Oh, Bersama oke. hujan, petir Oh, dan kalau mantap Pak, oke, seru. oke. Ya, tetap semangat ya. Ya, Marlina dan teman-temannya. Kelas C siapa? Apakah Rohub atau Arum atau Della? Silakan. Kelas C ada perwakilan Rizkia, boleh. Siapa? Ada. Nabilah kelas apa Nabilah? Kelas B, Pak. Oh, kamu udah ada wakilnya tadi ya. Iya, Marlin Stui. Oke, Marlina, maaf. Marlina. Yang kelas C siapa? Rohub kayaknya udah nggak ada ya. Putri Febriana mungkin. Kamu mau menyampaikan apa?